Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Fede Fernando. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi akuntansi manajemen 2, chapter 5, yaitu tentang absorption and variable costing. Pertama-tama di sini saya akan membahas perbedaan antara product cost dengan period cost. Product cost singkatnya dia adalah biaya yang timbul akibat proses produksi. Dan biaya ini akan dibebankan sesuai dengan jumlah barang yang diproduksi. Sedangkan kalau yang namanya period cost, namanya aja period, berarti dia bakal dibebankan secara keseluruhan pada suatu periode tertentu. Terdapat dua pendekatan dalam costing produk, di mana dua pendekatan ini adalah absorption costing dan variable costing. Absorption costing itu ditujukan bagi pengguna eksternal, sedangkan untuk variable costing itu lebih ditujukan untuk pengguna internal. Kenapa demikian nanti bakal saya jelaskan berikutnya. Lalu, dalam absorption costing itu product cost itu terdapat 3 item teman-teman. Yang pertama ada direct material, direct labor, dan manufacturing overhead. Di mana seperti teman-teman tahu, biaya produksi itu ada 3, ada DM, DL, MOH. Karena semua biaya ini dimasukkan ke dalam product cost, maka absorption costing ini seringkali disebut sebagai full cost method. Sedangkan kalau di variable costing, ya, item-item dari product cost itu ada 3, teman-teman. Ada yang namanya direct material, direct labor, dan variable overhead. Karena semua biaya-biaya yang terdapat dalam produk cost-nya ini bersifat variabel, ya, seperti DM, DL, dan VOH, maka seringkali pendekatan variable costing ini disebut sebagai direct atau marginal costing. Kedua pendekatan costing ini ternyata menghasilkan net operating income yang berbeda teman-teman dalam prakteknya. Kenapa? Karena terdapat pembedaan perlakuan dalam fixed overhead-nya, di mana fixed overhead yang ada di dalam absorption costing itu akan diperlakukan sebagai product cost. Makanya di dalam unsurnya ini namanya adalah manufacturing overhead, bukan variable overhead atau fixed overhead. Langsung keduanya digabungkan. Sedangkan dalam variable costing, fixed overhead-nya ini akan diperlakukan sebagai period cost. Jadi ya udah nanti bakal dimasukkan langsung plug, nggak ada pembagian-pembagian. Karena tadi di absorption costing itu fixed overhead-nya diperlakukan sebagai product cost, maka absorption costing ini bisa menimbulkan kebingungan. Nah, karena menimbulkan kebingungan inilah, maka absorption costing lebih ditujukan untuk pengguna eksternal, bukan pengguna internal, seperti manajemen. Karena tujuannya sebenarnya adalah untuk menilai kinerja perusahaan. Lalu ada alasan lain yang menyebabkan absorption costing ini menimbulkan kebingungan teman-teman. Di mana, seperti tadi, fixed overhead-nya itu kan diperlakukan per unit ya, sebagai product cost atau biaya per unit. Nah, kalau kita perlakukan fixed overhead-nya seperti biaya per unit, maka fixed overhead-nya ini akan terlihat seolah-olah seperti variable cost, teman-teman. Lalu, saat penjualannya itu lebih kecil daripada unit yang diproduksi, maka produk cost-nya itu akan turun. Ya, karena barang yang diproduksi itu lebih banyak, sehingga terlihat seolah-olah produk cost-nya itu turun. Karena nanti basisnya dari penjualan, teman-teman. Nah, kalau produk cost-nya itu udah turun, maka net income-nya itu akan meningkat. Kalau kondisinya seperti ini, kinerja perusahaan terlihat seolah-olah sedang bagus, teman-teman. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah sebaliknya, sehingga manajemen lebih senang menggunakan variable costing, karena variable costing itu dia linear atau searah dengan sales. Jadi cost-nya nanti bakal searah dengan sales, di mana kalau sales-nya itu akan meningkat, maka net income-nya pun nanti juga akan meningkat, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bingung, teman-teman bisa ulangin lagi karena ini adalah video.
Berikutnya kita masuk ke format dari income statement, dari absorption costing dan variable costing. Dalam absorption costing, formatnya itu dimulai dari sales dikurangin dengan COGS. COGS atau cost of goods sold-nya itu teman-teman dapetin dari jumlah unit yang terjual dikali dengan direct material ditambah dengan direct labor ditambah dengan variable overhead ditambah dengan fixed overhead. Di mana fixed overhead di sini perlu teman-teman garis bawahi lagi, bahwasanya fixed overhead-nya itu diperlakukan seolah-olah seperti variable cost. Maka kita perlu cari rate-nya. Cari rate-nya itu dengan fixed overhead, kita akan bagi dengan jumlah unit yang diproduksinya. Sedangkan untuk variable costing, ya, di sini untuk mencari contribution margin, kita kurangin dulu. Sales dikurangin dengan variable cost of goods sold, di mana variable cost of goods sold-nya itu adalah unit sold dikali dengan DM ditambah DL ditambah VOH. Lalu dikurangin dengan variable selling and administrative expense, dapat contribution margin. Dan kalau di absorption costing ini, sales kurang COGS, tadi rumusnya sudah ada, langsung dapat kita yang namanya gross profit. Kalau di absorption costing, gross profit ini nanti bakal dikurangin dengan variable selling and administrative expense, dan dikurangin lagi dengan fixed selling and administrative expense. Jadi formatnya sedikit berbeda ya. Variable selling-nya kalau yang di absorption di bawah, sedangkan kalau yang di variable dia sebelum contribution margin-nya. Lalu setelah diselisihkan dapat yang namanya net operating income. Untuk variable costing, setelah kita dapat contribution margin, baru nih kita kurangin dengan fixed manufacturing overhead dan dikurangin dengan fixed selling and administrative expense. Dapat yang namanya net operating income. Teman-teman, sebenarnya fokus kita di bab ini adalah untuk melihat bagaimana sih kalau kita memperlakukan fixed overhead-nya itu berbeda. Nah, sehingga yang namanya selling and administrative expense, ya, ini sudah saya highlight juga, biaya-biaya sifatnya selling and administrative expense itu akan kita perlakukan seperti period cost. Jadi ya udah, kalau misalkan dia timbul di periode ini, berarti kita langsung alokasikan di periode ini juga. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke yang namanya rekonsiliasi. Nah, teman-teman, di depan tadi sudah saya jelaskan bahwa terdapat perbedaan laba antara variable costing dengan absorption costing. Sehingga kita perlu ada rekonsiliasi nih, di mana kalau format di kelas laboratorium itu dia baku. Formatnya selalu fix seperti ini, di mana net operating income dari variable costing akan kita tambahkan atau kita kurangkan dengan net operating income, akan kita tambahkan atau kurangkan dengan selisih yang ada, sehingga dapat yang namanya net operating income absorption costing. Kalau di dosen mungkin formatnya sedikit berbeda, di mana kadang-kadang absorptionnya bisa di atas, kemudian selisihnya itu selalu ditambahkan gitu. Jadi format di lab itu baku seperti ini, jadi teman-teman gak usah pusing-pusing. Lalu, untuk mencari selisih ini bagaimana teman-teman? Untuk mencari selisih ini tadi, kita kan memperlakukan fixed overhead-nya itu berbeda ya teman-teman ya. Dimana kalau di absorption kita perlakukan seolah-olah seperti variable, sedangkan kalau di variable costing ya udah kita perlakukan dia period cost, sehingga nilainya itu bakal tetap teman-teman. Selisihnya itu biaya fixed overhead per unit yang tadi kita udah cari di awalnya, kita kali dengan unit selisih. Dimana sebenarnya unit selisih ini timbul karena terdapat perbedaan antara jumlah unit yang diproduksi dengan jumlah unit sold-nya. Nah, makanya di sebelahnya udah saya tampilin tuh, ya. Jika unit yang diproduksi itu lebih besar daripada unit sold-nya, maka teman-teman akan jumlahkan. Kenapa teman-teman? Karena dalam absorption costing itu kan kita memperlakukan biaya fixed overhead itu seolah-olah seperti variabel. Di mana pada saat unit produce itu lebih tinggi dari unit terjual, maka produk cost-nya itu akan terlihat seolah-olah lebih tinggi. Nah, tujuan kita kan ingin menyesuaikan tuh nilai dari variable costing ke absorption costing.
nilai yang di variable costingnya pasti lebih kecil, sehingga agar dia sama dengan absorption costingnya itu harus kita jumlahkan. Sedangkan jika jumlah unit yang diproduksinya itu ternyata lebih kecil daripada yang terjual, maka yang terjadi sebaliknya teman-teman, akan kita kurangkan. Karena biaya produksi ya atau dalam artian fixed overhead yang di absorption costing, kalau misalkan yang ternyata sold-nya itu lebih tinggi, maka dia akan lebih kecil teman-teman. Lebih kecil dari si variable costing, sehingga yang variable costing ini akan kita kurangkan atau kita kecilkan nilainya, sehingga dia setara dengan yang namanya absorption costingnya. Oke, sekian dulu untuk teorinya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan problem. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke problemnya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai problem 4 dan problem 7. Tapi di sini pertama-tama kita akan mulai dari problem 4 karena problem 4 ini soalnya lebih sederhana. Di sini dia bilang, Black Ink merupakan perusahaan yang memproduksi satu produk ya, di mana data dari produk tersebut diberikan dengan format di bawah ini. Ada variable cost dengan rincian DM, DL, VOH, dan variable selling and administrative-nya. Lalu ada fixed cost per month-nya itu ada apa aja, ada fixed manufacturing overhead sama fixed selling and administrative. Lalu dia bilang harga jual produknya itu sebesar $80 per unitnya. Nah, dan berikut disajikan data penjualan dan data produksi terkait bulan Juli dan bulan Agustus. Di sini dia nggak kasih tahu tanggalnya teman-temannya, maksudnya tahun berapa gitu. Lalu dia ada datanya, kemudian teman-teman diminta 3 hal. Pertama, teman-teman diminta untuk membuat menghitung perhitungan dari product cost terkait absorption dan variable costing. Lalu teman-teman diminta untuk menyusun income statement untuk bulan Juli dan Agustus dengan pendekatan variable costing. Dan yang terakhir teman-teman diminta untuk membuat rekonsiliasi terkait variable dan absorption costing. Di sini formatnya udah saya buat dulu ya, jadi teman-teman nanti tinggal ikutin aja. Tapi untuk problem 4 ini dia nggak seperti modelan soal UAS teman-teman, jadi teman-teman cukup nyimak aja. Pertama-tama di sini kita akan buat perhitungan product cost dengan pendekatan absorption sama pendekatan variable costing. Nah, untuk yang nomor 1 ini dia mirip-mirip ya teman-teman ya. Jadi untuk soal-soal berikutnya bakal selalu ada perhitungan dengan pendekatan absorption sama pendekatan variable untuk menghitung product cost-nya. Pertama-tama di sini kita akan mulai dari absorption dulu ya. Ingat teman-teman, dalam materi ini sebenarnya yang difokuskan itu adalah teman-teman membedakan pemberlakuan fixed overhead. Dimana kalau di absorption costing itu kita akan cari rate-nya dulu, kemudian kita masukkan. Sedangkan untuk di variable, teman-teman tidak perlu memasukkan rate dari fixed overhead-nya, karena fixed overhead di variable costing dianggap sebagai period cost, jadi kita nggak perlu cari rate-nya berapa. Oke, di sini kita mulai dari absorption costing, di mana di soal dia udah kasih tahu nih, direct materialnya per unit itu dia butuh $9, maka teman-teman tinggal masukin $9. Untuk direct labor, di soal udah juga dikasih tahu bahwasanya rate-nya itu sebesar 12 ya per unitnya, jadi kita tinggal masukin aja. Variable overhead juga sama, ya, di mana variable manufacturing overhead-nya dikasih tahu di soal itu ada 6. Nah, untuk sampai sini, baik itu DM, DL, dan variable overhead atau VOH, itu teman-teman tinggal kopas aja. Ya, jadi antara absorption dengan variable itu angkanya pasti sama, teman-teman. Karena tadi prinsip seperti yang saya bilang, yang perlu teman-teman make sure di chapter ini adalah pembedaan pemberlakuan fixed overhead. Karena di sini kita udah dapat data DM, DL, dan VOH, maka kita bisa totalkan nih cost per unit apabila teman-teman menggunakan variable costing. Jadi kita tinggal sum aja. Kita sum sehingga dapat nilainya sebesar $27 per unit apabila teman-teman menggunakan variable costing. Sedangkan untuk yang absorption kita harus cari lagi nih, ya, kita masih kurang 1 poin lagi terkait dengan fixed overhead-nya. Untuk fixed overhead, teman-teman tinggal lihat di soal udah dikasih tahu nih bahwasanya fixed manufacturing overhead-nya adalah 225.000. Jadi tinggal teman-teman masukin aja
225.000. Nah, dibaginya dengan berapa teman-teman? Dibaginya itu dengan jumlah unit yang diproduksi. Ya jelas ya teman-temannya, karena kan ini biaya produksi, jadi kita harus bagi dengan berapa banyak unit yang diproduksi. Sehingga kita dapat rate dari fixed overhead-nya adalah sebesar $30 per unit. Jadi selalu dibagi dengan unit produce teman-teman, jangan dibagi dengan unit sold, itu salah. Oke, kita udah dapat nih ya berapa rate dari fixed overhead-nya. Berarti kita tinggal jumlahin aja. Jadi kita sum sehingga dapat production cost per unit apabila teman-teman menggunakan absorption costing adalah sebesar $57. Sekarang kita akan masuk ke poin kedua, di mana teman-teman diminta membuat variable costing income statement atau istilahnya laporan laba rugi apabila teman-teman menggunakan variable costing. Di sini dia mintanya untuk 2 bulan, untuk bulan Juli sama bulan Agustus. Formatnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya, tapi nanti teman-teman tinggal lihat, tinggal menyesuaikan aja apabila dia loss atau gain. Oke, dia income atau loss ya teman-teman ya, bukan gain ya. Kalau gain itu lebih ke penjualannya, aktiva tetap gitu ya. Sekarang kita masuk ke bulan Juli terlebih dahulu. Dimana seperti biasa kalau buat income statement teman-teman bikin nama PT-nya, kemudian nama laporannya apa, strip variable karena ini menggunakan variable costing. Kalau di absorption nanti yang variable tinggal diganti aja. Dan kemudian judulnya itu for the month ended seperti biasa Juli 31 2000XX karena di soal nggak jelas ini tahun berapa. Oke, pertama-tama kita akan cari unit nilai salesnya itu berapa teman-teman. Nilai sales itu teman-teman lihat dari unit sold ya. Jadi unit sold di soal ini untuk bulan Juli sebesar 5.000. Berarti 5.000 itu akan teman-teman kalikan dengan harga per unitnya yaitu sebesar 80. Ya, 80 ini udah ada di soal jadi teman-teman gak usah bingung. Jadi 5.000 dikali 80 dapat total sebesar 400.000. Lalu untuk variable cost of goods sold di sini teman-teman lihat dari unit sold-nya juga. Ya, di mana unit sold-nya ini kan tadi 5.000. 5.000 itu akan kita kalikan dengan yang variabel ya, dengan production cost per unit dari variabel karena ini menggunakan variable costing. Kalau misalkan nanti di absorption ya udah, kita tinggal kalau di absorption kita akan pakai berapa production cost per unit dari si absorption-nya. Nah, 5.000 kita kalikan dengan 27 dapat nilainya sebesar 135.000. Lalu untuk variable selling and administrative. Nah, tadi di teori udah sempat saya sampaikan bahwa segala biaya yang berkaitan dengan selling dan administratif atau istilahnya itu untuk penjualan dan umum, yang bukan biaya terkait dengan produksi, itu kita anggap sebagai period cost. Jadi teman-teman gak usah bingung ya. Entah itu variable, entah itu fix, pokoknya yang berkaitan dengan selling dan administratif itu kita akan perlakukan sebagai period cost. Jadi ya udah, kita langsung ambil aja angka yang ada di soal karena angkanya pun udah ada. Dimana masih dari basisnya dari unit sold juga yaitu 5.000, kita akan kalikan dengan 4. 4 ini adalah rate yang ada di soal. Nah, dapat nilainya adalah sebesar 20.000 untuk variable selling and administrative expense-nya. Lalu untuk yang contribution margin teman-teman tinggal kurangin aja nih. Contribution margin ini kurang lebih kayak menghitung gross profit ya, cuman ada unsur variable selling and administrative expense-nya aja. Dimana teman-teman kurangin 400.000 dikurangin dengan 135.000 dikurangin dengan 20.000 ya, dapat hasilnya sebesar 245.000. Jadi contribution margin ini sebenarnya ya sales dikurangin dengan variable cost-nya aja. Itu. Kemudian untuk fixed manufacturing overhead karena ini variable, ya ingat FOH-nya akan diperlakukan sebagai period cost. Angkanya udah ada sebesar 225.000. Ya udah, tinggal kita masukin aja 225.000. Kemudian untuk fixed selling and administrative expense-nya, teman-teman lihat. Di sini fixed selling and administrative expense-nya diperlakukan sebagai period cost juga ya. Yang namanya selling administrative teman-teman gak usah pusing. Langsung masukin angka yang ada di soal, 135.000. Terakhir, untuk bulan Juli kita kurangin. Contribution margin dikurangin dengan biaya-biaya tetapnya. Biaya tetap yang fixed manufacturing sama fixed selling and administrative. Dapat nilainya adalah sebesar minus 115.000. Artinya,
pada bulan Juli ini perusahaan itu mengalami kerugian sebesar 115.000 dolar. Berikutnya kita akan lanjut ke income statement yang variabel untuk bulan Agustus, karena di sini dia mintanya 2 bulan, Juli and August. Pertama-tama salesnya kita masukin. Ingat, sales itu basisnya dari unit sold ya. Untuk variabel COGS juga dari unit sold, sama variabel selling and administrative juga jadi unit sold. Maka masukin salesnya adalah 10.000, keterangan di soal. Kita akan kalikan dengan harganya, yaitu sebesar 80, karena harga jualnya 80 sesuai dengan keterangan di soal. Untuk variabel COGS, sama juga, di mana 10.000 itu akan teman-teman kalikan dengan product cost per unit dengan menggunakan pendekatan variabel. Di mana 10.000 kita kalikan dengan 27, dapat hasilnya adalah sebesar 270.000. Untuk variabel selling administratif itu teman-teman gak usah pusing juga, sama dengan bulan Juli tadi, di mana 10.000 tinggal kita kalikan dengan rate-nya, yaitu sebesar 4 per unit. Kemudian kita kurangin, di mana sales dikurangin dengan biaya-biaya variabel, entah itu dari COGS, entah itu dari selling administratifnya, kita kurangin, sehingga dapat nilai contribution margin adalah sebesar 490.000. Kemudian kita masukin biaya manufacturing overhead-nya untuk yang fix, di mana nilainya di soal sebesar 225.000, nggak usah pusing karena fix manufacturing overhead diperlakukan sebagai period cost apabila menggunakan pendekatan variabel. Dan fix selling administratif itu kita tinggal ikutin juga di soal, ya, sebesar 135.000 karena diperlakukan sebagai period cost juga. Terakhir kita akan kurangin, di mana contribution margin dikurangin dengan fixed manufacturing overhead dan fixed selling and administrative. Dapat nilainya adalah sebesar 130.000. Terakhir, untuk di problem 4, teman-teman diminta untuk membuat rekonsiliasi. Di mana kita tinggal masukin aja nih ya, 115.000 untuk loss di bulan Juli, dan income sebesar 130.000 dari bulan Agustus. Di mana kita akan menyesuaikannya sehingga jadi ke net operating income absorption. Kalau di soal biasa, kalau misalkan teman-teman diminta menggunakan dua pendekatan, absorption sama variabel, itu gampang. Karena selisihnya itu ya teman-teman tinggal kurangin aja, nanti tinggal lihat dia nambah atau ngurangin. Tapi di soal ini, teman-teman hanya membuat satu sisi saja, di mana teman-teman hanya menggunakan pendekatan variabel. Maka, kita akan lihat, ya, di mana tadi di teori sudah sempat saya sampaikan bahwa untuk mencari selisih ini kita tinggal kalikan aja fixed overhead rate-nya dikali dengan unit selisih. Unit selisih itu teman-teman dapat dari unit produce dikurangin dengan unit sold. Kemudian tadi di teori juga sempat saya singgung pula bahwa jika production-nya itu melebihi dari sold-nya, maka kita akan tambahkan. Jadi yang net operating income-nya akan kita tambahkan atau net operating loss-nya itu akan kita tambahkan. Ya. Kemudian untuk yang kejadiannya sebaliknya, di mana unit produce itu lebih kecil daripada unit sold, maka teman-teman akan kurangin. Supaya lebih paham, kita langsung masuk ke pembahasannya aja. Tadi di soal dikasih tahu bahwa untuk bulan Juli dia produksi 7.500 dan dia jual 5.000, berarti ada selisih. Mana produce dikurangin dengan sold, dapat ternyata unit produce-nya itu lebih besar, teman-teman. Unit produce lebih besar daripada sold, ya, maka kita akan tambahkan. Jadi selisihnya ini akan kita tambahkan. Di mana selisihnya akan kita kalikan dengan dengan fixed overhead rate-nya. Fixed overhead rate-nya ini yang kita dapetin tadi di perhitungan absorption sebesar 30 per unit. Jadi kita akan kalikan 2.500 dikalikan dengan 30, dapat nilainya sebesar 75.000. Karena tadi kondisinya sudah saya jelasin di awal, produce lebih besar, maka akan kita tambahkan. Minus 115.000 ditambah dengan 75.000, hasilnya adalah minus 40.000. Jadi, apabila teman-teman menggunakan pendekatan absorption, maka sebenarnya teman-teman mengalami loss sebesar 40.000.
Kemudian kita akan lanjut untuk melakukan rekonsiliasi di bulan Agustus, di mana net operating income-nya itu sebesar 130.000. Kita ambil dari perhitungan tadi di income statement-nya. Untuk fixed overhead selisihnya, kita lihat lagi selisih antara unit produce dengan unit sold, di mana 7.500 untuk produksi dan unit sold-nya 10.000. Maka timbul selisih sebesar 2.500, di mana sold-nya lebih besar. Maka kita akan kurangin sehingga kita akan kalikan minus 30 atau di akhir juga nggak masalah ya. Jadi minus 2.500 atau minus 30 kita kalikan dengan unit selisihnya. Sebesar 2.500 dapat 75.000. Ya. Minus 75.000. Kemudian 130.000 dikurangin dengan 75.000 dapat net operating income-nya adalah sebesar 55.000. Untuk problem 4 sampai di sini, kalau misalkan teman-teman masih ada yang bingung dengan apa yang saya jelaskan, mungkin teman-teman bisa putar ulang videonya ini lagi, atau teman-teman bisa tanyakan saya di Meet Now atau di kolom chat. Untuk mempersingkat waktu, kita akan coba lanjut ke problem 7. Nah, di problem 7 saya akan sedikit pelan, karena problem 7 ini agak mirip-mirip dengan soal teman-teman ketika UAS nanti. Di sini, dia bilang ada data dari Duncan Co., di mana dia ada perusahaan yang ternama menjual donat, dan ini adalah informasi. Pertama, yang teman-teman perlu make sure di poin pertama ini sebenarnya harga jual dari si donatnya, di mana donatnya itu dijual seharga 20.000 per buah. Lalu di poin 2 dia bilang, perusahaan itu menggunakan batch dalam sistem produksinya. Nah, ini yang teman-teman perlu make sure. Jadi teman-teman jangan sampai terjebak. Ya, memang untuk sistem batch ini dia agak sedikit jarang, tapi teman-teman harus make sure. Jadi jangan sampai terkecoh, dibaca dulu soalnya sebelum dikerjakan. Sistem batch berarti dia pakai gelombang produksinya, teman-teman. Di mana satu batch produksi itu menghasilkan 10 buah donat. Nah, ini teman-teman perlu bold ya. Teman-teman perlu kasih tanda atau warning gitu. Lalu dalam memproduksi satu batch-nya, berarti untuk 10 donat ya ini ya. Untuk 10 donat, satu batch itu kan 10. Untuk 10 donat itu dia butuh bahan ini aja. Ada 600 gram untuk tepung, 2 buah kentang, 30 gram mentega, serta udah dikasih harganya. Kemudian yang perlu teman-teman make sure juga, jangan sampai lupa nih ya, keterangan bahwasanya 1 kilo kentang itu biasanya berisi 6 buah. Satu batch donat itu butuh pengerjaan 45 menit. Artinya 10 donat itu butuh waktu 45 menit. Dengan upah pekerjanya adalah 20.000 per jam. Kemudian untuk poin 4, ini data terkait dengan total manufacturing overhead-nya, di mana ada keterangan variable overhead-nya lebih kecil sekian dari fixed overhead-nya. Lalu data kelima ini lebih ke data-data terkait dengan persediaan, ya, di mana dia produksi 1.000, kemudian dia punya stok 400 buah pada 31 Desember 2020. Nah, karena di tahun 2021, maka yang 400 ini akan jadi beginning inventory. Kemudian untuk dia punya 850 pada akhir tahun 2021, maka ini akan jadi ending. Berikut adalah beban ADM dan penjualan. Jadi udah di listing teman-teman, nanti kita akan bahas lebih lanjut di soalnya. Kemudian teman-teman diminta untuk melakukan perhitungan cost per unit, lalu income statement, ya, dan menggunakan income statement-nya ini kita pakai dua pendekatan, ada pendekatan absorption sama pendekatan variable, dan terakhir teman-teman diminta untuk melakukan rekonsiliasi. Nah, biasanya kalau di UAS itu diminta 3 poin ini teman-teman, ya, cost per unit, kemudian income statement-nya, sama teman-teman diminta income statement-nya itu 2 pendekatan sama rekonsiliasi dari 2 pendekatan tersebut. Oke, rekonsiliasi cuma 1 doang ya, karena di sini kita cuma pakai 1 doang, 1 bulan doang maksudnya. Pertama-tama kita akan coba buat perhitungan cost per unit, di mana cost per unitnya itu pertama-tama kita akan bahas dari absorption costing. Pertama-tama kita masukin direct material. Nah, di sini untuk direct material, ya, karena donat ini butuh 3 bahan, tadi dia bilang ya, ada yang namanya tepung terigu, ada yang namanya kentang, sama ada yang namanya mentega. Maka teman-teman langsung buat aja nih, ya, langsung tulis 3-tiganya. Ada tepung terigu, ada kentang, ada mentega. Begitu pula dengan yang ada di variabel, karena
DM, DL, dan VOH-nya itu kompas, jadi kita tinggal masukin aja di perhitungan variabelnya. Lalu masukin ada DL, seperti biasa, DL itu kan nggak ada pembagian-pembagiannya, jadi tinggal masukin DL, di variabel ini juga DL, dan variabel overhead, di sini kita masukin, dan di sini kita masukin juga untuk yang variabel costingnya. Dan terakhir, jangan lupa untuk di absorption, dia ada penambahan, di mana teman-teman akan masukin fixed overhead-nya. Karena yang di sini yang membedakan antara absorption dan variabel dan menjadi fokus dari bab kita ini adalah pembedaan perlakuan si fixed overhead-nya. Oke, udah dapat nih ya bahwasanya direct material ada 3. Dan kita akan coba bahas satu-satu ya dari tepung terigu terlebih dahulu. Ya, tepung terigu dia bilang dia butuh 600 gram tepung terigu. Lalu harganya adalah 15.000 per kilo. Jadi kita akan masukin nih 0,6. 0,6 itu dari mana? Dia akan beli per kilo teman-teman. Sedangkan per 10, ya ini per batch ya. Kita bahasnya per batch dulu. Per batch-nya itu kan dia butuh 600 gram. Nah, per batch ini akan kita coba konversi dulu ke kilo. Di mana 600 dibagi 1000 dapat nilainya adalah 0,6. Atau misalkan kalau teman-teman mau ngambil cara panjang juga nggak masalah. Berarti 600 dibagi 1000. Di sini saya langsung konversi biar lebih singkat. Berarti 0,6 per batch-nya itu akan kita bagi 10. Ya. Karena kan satu batch itu dia bilang kita langsung hasilin 10 dari satu batch. Maka kita akan coba cari per unitnya. Nah, jadi 0,6 kita bagi dengan 10 supaya kita dapat kebutuhan per satu donatnya. Kemudian kita kalikan dengan harga per kilonya, yaitu 15.000. Dapat hasilnya adalah sebesar Rp900 per donatnya. Kemudian untuk kentang. Kentang juga demikian ya. Dimana kita akan coba konversi dulu ya. Nah, di sini satu batch itu butuh 2 kentang. Maka 2 kita akan bagi dengan 6. Kenapa? Karena di sini dia bilang dia beli per kilo dan kita cari dulu berapa kebutuhan per batch-nya, baru nanti kita konversi ke per unitnya. Dia bilang bahwasanya satu kentang berisi 1 kilo berisi 6 kentang, berarti 2 per 6. Kemudian kita kalikan dengan harga per kilonya yaitu 24.000. Nah, sampai sini teman-teman baru dapetin biaya per batch-nya nih, bukan biaya per unit. Di mana satu batch itu terdapat 10 kentang, maka teman-teman tinggal bagi dengan 10 aja. Nah, teman-teman bagi dengan 10, sehingga teman-teman dapat cost per unit adalah sebesar 800 untuk si kentangnya. Next, kita masuk ke mentega. Di mana mentega dia bilang butuh 30 gram. Dan dia belinya per kilo, berarti kita konversi lagi. Di mana 30 per 1000 atau bisa aja 0,003 gitu. Ya, 0,003 dikali dengan 10 dibagi 10 lagi ya. Kemudian dikali dengan rate-nya yaitu 28.000. Tapi saya sarannya karena ini daripada teman-teman keliru dengan koma-koma, makanya di sini saya kasih cara lengkapnya di mana 30 karena dia bilang per batch itu kan butuh 30 gram mentega. Kita bagi dengan 1000, karena di sini kita ingin konversi dari gram ke kilo. Kemudian dibagi dengan 10, ya, dibagi dengan 10 untuk mencari berapa sih kebutuhan per unitnya. Kemudian kita kalikan dengan 28.000. Sehingga teman-teman dapat kebutuhan mentega per unitnya itu sebesar Rp84. Lalu kita masuk ke direct labor. Untuk direct labor, dia bilang bahwa perusahaan itu ya membutuhkan 45 menit untuk memproduksi satu batch. Jadi satu donat itu butuh waktu pengerjaan selama 45 menit. Maka teman-teman cari dulu nih, kita konversi dulu per jamnya. Jadi 45 menit kita akan bagi dengan 60. Karena di sini di soal dia bilang rate-nya itu per jam, bukan per menit. Maka kita akan konversi ke jamnya dulu. Jadi 45 dibagi dengan 60 dikali dengan 20.000 yang merupakan upahnya per jam.
Ini merupakan, kalau misalkan teman-teman hitung sampai sini, kita baru dapat nilai dari batch-nya, bukan nilai dari berapa harga per unit donatnya. Karena satu batch itu menghasilkan 10, maka kita akan bagi 10. Sehingga kita dapat nilai direct labor per unitnya adalah sebesar 1.500. Kalau misalkan teman-teman masih nggak paham bagaimana cara perhitungan DM sama DM-nya sama DL-nya tadi, teman-teman bisa putar lagi videonya karena memang agak sedikit ribet karena dia di sini bilang itu per batch bukan per buah. Karena antara variabel dengan absorption bagian DM dan DL itu sama, nggak ada pembedaan, maka angkanya tinggal teman-teman kopas saja. Jadi nggak ada perbedaan sama sekali, kita tinggal kopas. Kemudian kita lanjut untuk menghitung variabel overhead dan fixed overhead-nya. Ini kita lihat dari data keempat, di mana total manufacturing overhead-nya adalah 1,2 kali dari prime cost. Oke, di sini teman-teman harus cari lagi nih ya, harus cari lagi berapa DM, berapa DL-nya, secara keseluruhan, bukan per unit. Untuk DM, jadi kita masukin tiga-tiganya, tepung terigu, kentang, sama mentega. Kemudian di soal dia kasih tahu bahwasanya perusahaan itu, jika kita mau cari ya, kita mau cari berapa total biaya produksi secara keseluruhan. Maka teman-teman harus lihat dulu nih, poin kelima, di mana perusahaan memproduksi 1000 donat. Berarti kita masukin unit produksinya adalah sebesar 1000. Ya, 1000. Oke. Untuk menghitung cost dari tepung terigu, ya, di sini kita akan coba cari per unit ya teman-teman ya. Kita akan coba cari unitnya. Untuk unitnya tadi teman-teman mungkin udah lihat rumusnya di unit produksinya, di mana di sini dia memproduksi 1000 batch. Berarti 1000 akan kita kalikan dengan 10 karena per batch itu dia menghasilkan 10 teman-teman. Untuk tepung terigu berarti 10.000 atau 1.000 kali 10 nggak masalah. Mau pakai cara panjang atau langsung dikonversi nggak masalah. Yang penting teman-teman paham dari mana dapat angkanya. Jadi 1000 dikali dengan 10. Ya, dimana kita dapat total keseluruhannya adalah sebesar 10.000. Kita kalikan dengan cost per unitnya, yaitu 900 rupiah. Dapat nilainya adalah sebesar 9 juta. Begitu pula dengan kentang, di mana 10.000 atau 1000 kali 10 dikali dengan 800. Mentega juga sama, di mana 10.000 atau 1000 dikali 10 dikali dengan 84. Dapat nilainya sebesar 840.000. DL juga sama teman-teman, di mana untuk DL teman-teman tinggal kalikan aja, di mana 1000 dikali dengan 10 atau 10.000 dikalikan dengan 1.500. Dapat nilainya adalah sebesar sekian. Di sini teman-teman sebenarnya bisa langsung totalinya. Di sini namanya adalah prime cost. Ya, prime cost ini adalah jumlah dari semua yang tadi kita udah hitung panjang dan lebar. Dapat nilai prime cost-nya adalah sebesar 32.840.000. Di soal, dia bilang teman-teman bahwa total MOH adalah 1,2 kali dari prime cost. Maka, ya ini saya sum tadi rumusnya. Kalau misalkan teman-teman masih bingung hitung prime cost-nya, tadi saya jabarin. Di mana untuk MOH-nya adalah total dari DM sama DL atau prime cost-nya, kita kalikan dengan 1,2. Dapat total MOH adalah sebesar 39.408.000. Udah dapat nih MOH-nya, baru kita mulai cari berapa VOH dan berapa FOH-nya. Di sini dia bilang lagi bahwa variable overhead itu lebih kecil, 19.500.000 dibandingkan dengan fixed overhead. Oke, di sini kita akan pakai dua cara. Ini cara pertama yang saya jelasin ya. Terserah kalau misalkan teman-teman pakai cara cepat juga boleh. Nanti cara cepatnya nanti akan saya jelasin setelah yang cara panjang ini. Berarti seperti biasa, kita akan jabarin dulu. Kita jabarin 39.408.000 adalah 2X. 2X ini ya karena tadi FOH ya variable overhead dikali 2, kemudian ditambah dengan 19.500. Karena ada selisih tadi ya, selisih bahwa FOH-nya itu lebih kecil, maka VOH-nya ini kita anggap X.
Kemudian teman-teman kurangin 39.408.000 dikurangin dengan 19.500.000. Dapat nilai 19.908.000. Ini adalah 2X. Kita tukar tepat. Kemudian seperti biasa, kalau operasinya udah seperti ini ya teman-teman tinggal bagi aja, di mana 19.908.000 dibagi dengan 2X. Dapat X adalah sebesar 9.954.000. Jadi 9.954.000 ini adalah si variabel overhead-nya. Atau misalkan teman-teman mau pakai cara cepat nih, nggak mau pakai cara panjang seperti yang saya tadi, harus pakai persamaan gitu. Ya udah, teman-teman tinggal langsung kurangin aja. Jadi mana yang lebih kecil, di sini kan teman-teman lihat. Yang lebih kecil itu yang variabel overhead. Berarti langsung kurangin aja. MOH-nya 39.408.000 dikurangin dengan 19.500.000. Kemudian kita bagi dengan 2. Lalu untuk yang fixed overhead-nya, ya tinggal 9.954.000 ini teman-teman tambahin deh dengan selisihnya. Teman-teman tambahin dengan selisihnya yang 19.500.000 tadi. Jadi terserah teman-teman mau pakai cara yang kayak gini untuk cari variabel, kemudian untuk VOH-nya baru ditambahin, atau mau pakai cara cepat yang seperti saya jelasin tadi, langsung mana yang lebih kecil diselisihin sama yang totalnya, kemudian dibagi dengan 2, itu nggak masalah, sama aja. Dapat variabel overhead-nya sekian dan FOH-nya sekian. Nah, di sini kan tujuan kita untuk mencari di perhitungan product cost per unitnya, untuk di absorption sama variabel, untuk yang variabel overhead-nya. Kita nggak bisa nih langsung masukin angka 9.954.000 karena angka ini adalah angka keseluruhan. Maka angka ini sebenarnya teman-teman bisa aja bagi dengan angka unit produce ya. Jadi dibagi dengan angka unit produce boleh. Atau bisa aja kita hitung pelan-pelan, di mana 9 juta ini akan kita bagi dengan 1.000 ya, 1.000 batch dikali 10 ya. Jadi 10 dikali dengan 1.000-nya itu kita harus kalikan dulu, karena kita mau cari berapa total unit produksi secara keseluruhan. Dapat nilainya adalah sebesar 995,4. Di sini saya pakai pembulatan 2 angka belakang koma ya, supaya teman-teman nggak bingung. Karena di sini sebenarnya kalau misalkan saya kurangin jadi gimana gitu ya, karena ini Excel. Kemudian untuk fixed overhead juga sama, di mana untuk yang di absorption costing, teman-teman ambil nih angka 29.454.000 dibagi dengan total unit yang diproduksinya. Atau 29.454 itu teman-teman bagi dengan 10 dikali dengan 1.000. Dimana 10 dikali 1.000-nya itu diutamakan lebih dulu, karena kita mau tahu berapa jumlah unit keseluruhannya. Dapat rate-nya adalah 294,5,4. Kemudian untuk variable overhead-nya, teman-teman tinggal kopas saja dengan nilai yang ada di absorption. Oke, udah dapat nih ya semua biaya-biayanya dari DM, DL, VOH, dan FOH di absorption sama DM, DL, VOH di variabelnya. Maka tinggal teman-teman sum aja. Ya, tinggal teman-teman sum sehingga dapat nilai production cost per unitnya. Memang yang untuk menghitung bagian absorption sama variabel ini teman-teman harus jeli di bagian perhitungan production cost per unitnya. Karena nanti sebenarnya di income statement-nya dia agak gampang teman-teman. Kita akan lanjut membuat income statement. Di mana untuk income statement teman-teman lihat ya. Untuk sales teman-teman harus melihat dari jumlah unit yang terjual. Di mana di soal dia kasih keterangan nih. Jumlah unit terjual itu, saya belum jabarin ya untuk yang keterangan unit terjual. Jadi sebelum kita lanjutin, kita akan lengkapin dulu nih format yang ini nih. Kita lengkapin format yang ini dulu. Di mana format untuk menghitung unit sold, ya di sini kan di soal unit sold-nya belum dikasih tahu ya. Unit sold belum dikasih tahu, maka kita akan lihat poin kelima. Perusahaan itu produksi 1.000 batch donat. Tadi kita udah hitung jumlah produksinya, kita konversi ke unit, jangan per batch. Kita dapat bahwasanya unit diproduksi adalah 10.000.
Kemudian untuk beginning inventory, teman-teman lihat keterangan yang 400 buah ini. Karena dia bilang 400 buah ini berasal dari tanggal 31 Desember 2020. Di mana nilai 31 Desember 2020 akan jadi beginning di tahun 2021. Berarti kita masukin 400. Lalu untuk ending inventory-nya. Ending inventory-nya dia bilang terdapat 850 di 31 Desember. Maka kita masukin 850. Lakukan perhitungan di mana beginning inventory ditambah produce dikurangin dengan ending. Sehingga dapat unit sold-nya adalah sebesar 9.550. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi nih ya ke yang absorption tadi. Karena tadi saya belum memasukkan nih berapa nilai unit sold-nya. Nilai unit sold di mana 9.550 akan kita kalikan dengan harga jualnya. Harga jualnya adalah 20.000 per buah. Berarti kita kalikan sehingga dapat nilai sebesar 191 juta. Untuk COGS basisnya juga sama, ya. Kalau misalkan teman-teman hitung sales sama COGS, teman-teman ambil angka yang unit sold, jangan unit produce. Untuk COGS berarti 9.550, kita akan coba kalikan dengan nilai product cost per unit dari absorption. Karena yang pertama ini kita buat income statement dengan pendekatan absorption. Kemudian teman-teman selisihkan. Sales dikurangi dengan COGS sehingga dapat gross profit. Nilainya sebesar 122.3.160. Kemudian untuk variable selling and administrative expense, teman-teman di sini akan melakukan perhitungan di mana untuk variable selling itu kita dapetin dari data poin 6. Nah, di sini teman-teman harus cermat nih. Karena di sini diacak teman-temannya. Di poin 6 ini dia cuma kasih tahu ini aja nih beban ADM sama penjualannya. Teman-teman harus lebih cermat lagi nih, perhatiin nih. Mana yang termasuk ke dalam variable, mana yang termasuk ke dalam fix. Di sini saya akan coba kasih sedikit stabilo dulu ya. Yang saya bold itu masuk ke dalam variabel. Nah, ini masuk ke dalam variabel teman-temannya karena biaya pengemasan itu dia akan linear seiring dengan penjualan yang terjadi. Kemudian untuk komisi penjualan itu juga masuk ke dalam variabel karena dia akan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Untuk yang saya underline ini masuk ke dalam si fix selling and administrative. Jadi teman-teman jangan bingung-bingung lagi. Ya, dimana untuk biaya depresiasi, biaya pengiriman, biaya staf kantor, dan biaya iklan itu biasanya masuk ke fix, ya, fix selling and administrative. Cuman biaya pengiriman ini teman-teman perlu make sure lagi ya. Biaya pengiriman ini nggak selamanya ya dia masuk ke fix ya, karena biaya pengiriman itu teman-teman lihat nih, ini kan biayanya per semester, ya udah, berarti teman-teman gak usah pusing-pusing, berarti dia kurang lebih masuk ke biaya fix. Kalau dia bilang biaya pengiriman misalkan 1.000 per unit atau 1.000 per buah, berarti dia masuk ke variabel. Jadi teman-teman pinter-pinter baca satuannya aja sih seperti itu. Untuk variabel selling and administrative, kita masukin nih biaya apa-apa aja yang masuk. Tadi ada biaya pengemasan 1.500 ditambah dengan komisi penjualan sebesar 5.000. Nah, kita jumlahin. Baru kita kalikan dengan nilai unit yang terjual. Di mana nilai unit yang terjual adalah 9.550. Dapat hasilnya adalah sebesar 62.075.000. Untuk fixed selling and administrative expense, nah di sini teman-teman harus sedikit lihat ya, karena di sini ada yang satuannya itu per tahun, ada yang satuannya itu per semester. Jadi teman-teman pintar-pintar baca soalnya, jangan terjebak dalam trap soal ya teman-teman ya. Oke, kita akan coba masukin semua biayanya dalam satu perhitungan aja supaya lebih menghemat waktu. Pertama ada biaya depresiasi gedung kantor. Ya udah, berarti kita masukin nih biaya depresiasinya itu 15 juta per tahun, kita nggak usah pusing-pusing lagi, langsung masukin angkanya bulat-bulat. Untuk biaya pengiriman dia bilang 1 juta per semester. Nah, di sini kan kita ingin membuat income statement itu untuk 1 tahun, di mana 1 tahun itu ada 2 semester. Makanya kita kalikan dengan 2. 1 juta dikali 2. Begitu pula untuk gaji staf kantor, di mana gajinya ini 10 juta per semester, berarti 10 juta harus kita kalikan dengan 2.
Dan terakhir, biaya iklannya adalah 3 juta per tahun. Berarti kita tinggal masukin aja, nggak usah pusing-pusing. Karena angkanya itu udah sama, sebesar setahun gitu. Dapat nilai fixed selling and administrative expense-nya adalah 40 juta. Dapat nilai net operating income-nya, di mana gross profit dikurangin dengan variable selling and administrative, dikurangin dengan fixed selling and administrative. Dapat nilai net operating income dari absorption-nya adalah 19.928.160. Nah, sebenarnya teman-teman kalau misalkan pakai Excel bisa langsung nge-link nih ya, bisa langsung nge-link masukin nilai yang di rekonsiliasinya nanti segini. Kemudian untuk yang variabel. Untuk yang variabel sebenarnya angkanya itu yang nggak terlalu banyak perubahan lagi ya. Dimana untuk yang sales masih sama, dimana harga 20.000 per buahnya dikalikan dengan 9.550. Kemudian untuk variabel COGS. Nah, variabel COGS-nya agak beda, teman-teman. Dimana variabel COGS-nya itu jangan teman-teman ikutin yang absorption. Nah, karena kan yang antara absorption sama variabel terdapat perbedaan perlakuan antara fixed overhead-nya. Nah, untuk yang variabel COGS ini teman-teman ambil rate yang ada di perhitungan variable costing-nya. Yang production cost per unit kita kalikan dengan berapa unit yang terjual, yaitu 9.550. Dapat nilainya adalah sebesar 40.868.270. Kemudian untuk variable selling and administrative, ya, ini masih sama juga, nggak ada pembedaan karena baik untuk absorption sama variable, biaya-biaya yang berkaitan dengan selling and administrative kita akan masukkan sebagai period, jadi angkanya nggak beda, teman-teman. Sama juga untuk fixed and selling administrative expense sebenarnya, teman-teman. Jadi angkanya nggak ada perbedaan. Jadi paling teman-teman nanti agak lama ngitung di absorption. Untuk yang di variabelnya teman-teman tinggal ambil beberapa angka yang sesuai aja. Untuk contribution margin, teman-teman lihat nih angkanya nih. Di mana contribution margin itu adalah sales dikurangin dengan variable COGS dan dikurangin dengan variable selling and administrative expense. Dapat nilainya adalah sebesar 88.056.730. Untuk fixed manufacturing overhead-nya, nah, di sini teman-teman langsung ambil aja nih keterangan yang ada di soal. Keterangan yang di perhitungan kita tadi. Di mana nilai yang ada di perhitungan tadi, yang kita lihat dari poin 4, yang panjang dan lebar tadi kita bahas ada dua cara tadi, kita masukin aja sama dengan 29.454.000 rupiah. Jadi angkanya teman-teman kita kopas aja nih. Kalau misalkan nanti di soalnya dia udah dijabarin berapa VOH sama FOH-nya, berarti nanti ambil di soal. Karena tadi kita dapat dari perhitungan, maka ambil dari perhitungan. Terakhir, untuk yang poin 2, kita akan coba buat menghitung net operating income. Di mana net operating income dari pendekatan variable costing itu, di mana contribution margin dikurangin dengan fixed manufacturing overhead, dan dikurangin dengan fixed selling and administrative expense. Dapat nilainya 18.602.730. Oke, nah ini sebenarnya teman-teman bisa langsung masukin nih ke rekonsiliasi, ya. Dimana tadi di soal selain diminta untuk cost per unit, kemudian pendekatan variabel dan pendekatan absorption, teman-teman juga diminta membuat rekonsiliasi. Untuk rekonsiliasi, formatnya itu udah baku, seperti yang saya sampaikan di video. Kalau di lab, ya, net operating income yang dari variable selalu di atas. Nanti tinggal kita tambahkan atau kita kurangin dengan selisih, sehingga dapat net operating income dari absorption-nya. Nah, kalau di dosen saya kurang tahu, karena di dosen itu setahu saya yang absorption bisa di atas dan yang variable itu bisa di bawah gitu. Pokoknya di lab dia formatnya baku gini. Maka untuk yang rekonsiliasi, teman-teman tadi sudah saya jelaskan ya, untuk net operating income variable dan diambil dari income simpan yang variabelnya, sama yang absorption diambil dari absorption. Nah, kalau teman-teman buat dua pendekatan, sebenarnya teman-teman gak usah bingung lagi nih. Teman-teman tinggal selisihin aja. 19.928 dikurangin dengan 602.730.
Nah, karena di sini angka yang absorpsinya lebih gede, berarti teman-teman bisa langsung nangkep ya, bisa langsung celing gitu ya, bahwasanya selisihnya itu kita tambahkan. Gitu. Nah, sebenarnya kalau mau cara panjang juga bisa sih teman-temannya, dimana seperti yang kayak problem 4 tadi, kita cari dulu berapa FOH per unitnya, kemudian kita kali dengan selisih. Tapi di sini karena angkanya itu udah jelas, jadi saya nggak mempersulit cara nyari jawabannya teman-teman seperti itu. Oke, kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan atau masih ada hal-hal yang kurang jelas seperti yang saya mention sebelumnya, teman-teman bisa tanyakan ke Meet Now atau bisa tanyakan di kolom chat. Apabila saya selama menjelaskan tadi ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan atau ada yang berlepotan tadi ya, beberapa juga ada yang saya tadi agak lupa, saya minta maaf. Sekian dan bye-bye.